Selanjutnya yang akan membawakan ceramah selingan pada malam yang kelima, yaitu adik kita Nabila Putri Saharani, dan siap-siap untuk besok yaitu adik kita Rizky, ya, anak dari Pak Haji Suhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war risyad faj'alana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi allazina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri, setiap manusia memiliki kesalahan yang mendatangkan dosa, dan setiap dosa harus dihentikan dan dimohonkan ampunan kepada Zat yang Maha Pengampun. Bagi seorang muslim, apabila telah melakukan kesalahan yang melanggar ketentuan syariat Islam, baik dalam bentuk meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, maka dia wajib dengan segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, begitu kita telah menyadari bahwa apabila telah melakukan kesalahan, khilaf atau kemaksiatan, maka harus dengan segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menunda-nundanya. Karena masih banyak orang yang merencanakan untuk bertobat setelah puas memperturutkan hawa nafsunya, seperti judi, mabuk, berzina, mencuri, semua telah dikerjakan dengan niat nanti baru bertobat. Rencana seperti ini sangat salah karena tidak seorang pun yang dapat menjamin berumur panjang. Misalnya, kalau ada seseorang yang berencana bertobat di umur 45 tahun, bagaimana kalau di umur 40 tahun dia meninggal dunia? Bukankah setiap orang pasti akan merasakan yang namanya kematian? Dan kematian itu misteri, tidak seorang pun yang dapat mengetahui kapan datangnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setiap manusia sudah senantiasa memperhatikan kesalahan dan dosa sehingga tidak terulang kembali. Sama halnya seperti kita tidak boleh kehilangan tongkat 2 kali dan tidak boleh jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Kita harus yakin bahwa apabila telah melakukan dosa yang banyak, jangan sampai kita mengurungkan niat dan berkata bahwa Allah tidak akan mengampuni kita. Maka justru perkataan seperti ini yang merupakan dosa yang besar yang mendekati batas kekufuran. Karena sesungguhnya keadaan bertobat dari dosa merupakan salah satu keutamaan yang disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan yang menyucikan diri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, marilah kita memperbanyak bertobat kepada Allah sebelum ajal menjemput. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.